Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dengan NIM 124191039 dari Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sosioantropologi hukum. Yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sosioantropologi yang diampu oleh Ibu Husnun. Sebelumnya mohon izin ya Bu. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, yaitu sosiologi hukum, yang dimana ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Antropologi hukum, ilmu yang mempelajari hukum sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Sedangkan sosioantropologi hukum, yaitu gabungan keduanya mengkaji bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai, budaya, dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terus adapun tujuannya. Sosioantropologi hukum, yaitu yang dimana memahami hubungan antara hukum dan perilaku sosial. Terus yang kedua, yaitu menjelaskan bagaimana hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan adat. Terus yang ketiga, ada mengkaji bagaimana masyarakat mematuhi atau menolak suatu aturan hukum. Dan yang keempat, membangun sistem hukum yang sesuai dengan realitas sosial. Masuk ke faktor-faktornya, yaitu ada 7. Yang faktor pertama yaitu ada faktor sosial, yang kedua itu ada faktor budaya, terus ada politik dan kekuasaan, ada juga ekonomi, agama dan moral, dan pendidikan dan kesadaran hukum. Terus yang terakhir itu ada faktor globalisasi dan teknologi. Nah, terus faktor sosial ya, yang dimana faktor ini struktur sosialnya itu menentukan bagaimana hukum diterapkan, dan stratifikasi sosial, kelas, status, gender atau mempengaruhi akses terhadap keadilan. Terus ada juga norma sosial dapat memperkuat atau menentang hukum formal. Ada pula faktor budaya. Nah, faktor budaya ini mempengaruhi hukum, dipengaruhi oleh nilai, adat, dan kebiasaan masyarakat. Terus yang ketiga ada hukum adat, merupakan contoh nyata hubungan hukum dengan budaya. Terus ada juga hubungan menentukan cara masyarakat memahami keadilan. Terus ada juga faktor politik dan kekuasaan. Nah, yang dimana hukum sering menjadi alat politik penguasa. Juga stabilitas politik mempengaruhi penegakan hukum. Kebijakan hukum mencerminkan ideologi pemerintah. Terus ada juga faktor ekonomi. Nah, yang dimana kondisi ekonomi mempengaruhi akses hukum. Kesenjangan ekonomi menyebabkan ketimbangan keadilan. Juga hukum ekonomi ini mencerminkan struktur sosial masyarakat. Terus ada faktor agama dan moral. Nah, nilai agama membentuk moral dan etika hukum, yang dimana banyaknya hukum nasional berakar pada nilai-nilai keagamaan. Juga agama berperan membentuk kesadaran hukum masyarakat. Terus ada juga faktor pendidikan dan kesadaran hukum. Nah, yang dimana tingkat pendidikan menentukan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi kesadaran hukum. Juga pendidikan hukum membentuk masyarakat yang taat aturan. Nah, yang terakhir itu faktor globalisasi dan teknologi. Yang dimana globalisasi ini membawa sistem hukum baru dari luar negeri, yaitu teknologi digital melahirkan hukum siber dan perlindungan data. Interaksi global menuntut adaptasi hukum nasional. Nah, terus
kesimpulan dari semuanya tuh kayak apa ya, hukum tidak berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan moral. Sosioantropologi hukum membantu kita memahami apa ya, hukum sebagai fenomena hidup. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi yang saya bawa yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi sosioantropologi hukum. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.